Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel tutorial IT. Di video kali ini saya akan membahas sebuah project saya, yaitu project sistem pendukung keputusan berbasis website dengan menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting, yang mana aplikasi ini dibuat menggunakan framework Laravel PHP dan menggunakan beberapa framework CSS seperti Bootstrap dan Tailwind. Oke, langsung aja kita ke source code-nya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman source code-nya. Kita tinggal nyalain servernya PHP Artisan Serve, kemudian kita enter, kemudian kita lihat di bagian browsernya. Oke, ini sudah jalan teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini nama website saya Jago Web Dev, yang mana Jago Web Dev ini ada beberapa menu, yang mana menunya home, menu course, statistik, fitur, SPK, dan kontak. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu per halaman apa isi dari menu home, menu course, menu statistik, menu fitur, menu sistem SPK, dan kontak. Oke, kita yang pertama kita akan membahas dulu sebuah menu home. Apa aja sih yang ada di menu home ini? Kita lihat ya teman-teman. Oke, ini adalah menu home. Di sini ada sebuah hero section. Di sini ada sebuah animasi orang sedang belajar pemrograman. Di sini ada JS, JavaScript, C++, CSS, CMS, PHP, HTML, dan lain-lain. Ini ada kayak title-nya ya, bangun websitemu sekarang juga. Ini tuh kayak bermakna buat teman-teman atau user-user yang bakal berkunjung atau menggunakan website ini, memberi motivasi buat kayak buruan belajar agar untuk bangun websitemu sekarang juga ya, buat motivasi. Yang menyediakan website ini menyediakan layanan sistem mendukung keputusan untuk pemilihan web course online terbaik. Jadi sebuah deskripsi ya, lanjutan buat website ini. Website ini tuh menyediakan layanan sistem mendukung keputusan untuk pemilihan web course, untuk pemilihan kursus berbasis web online ya, terbaik. Seperti yang teman-teman bisa lihat di luar sana, ada banyak ya teman-teman kursus seperti Decoding, Udemy, Akademi, PWA, With Angga, Dea Course, dan lain-lain. Oke, kita lanjut scroll ke bawah. Di sini ada workflow, ada di use. Oke, ini sebuah kayak deskripsi lanjutan dari website ini. Invest the potential, dan ini trusted worldwide. Ada berapa saja kayak animasi terbukti untuk by over 600 million user and 10.000 teams. Ini yang saya buat masih data dummy ya teman-teman. Misalnya, oke. Kita next. Di sini ada kayak komentar-komentar dari user yang pernah memakai website ini. Salah satu komentarnya adalah website ini dari Kak Bastian, penggemar website. Dia mengatakan website ini sangat rekomendasi sekali, cocok untuk pemula yang ingin nyari course terbaik dan mudah untuk dipelajari. Oke, terima kasih untuk Mas Bastian sudah mengkomen di website saya.
Oke, yang selanjutnya ini ada pertanyaan terkait website, sebuah penjelasan seperti kayak untuk apa website ini dibuat. Di sini akan ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, misalkan ada ini, apakah akurasi keputusan website ini tinggi? Ini ada ya gitu. Terus ini, apakah website ini merekomendasikan course dengan mentor yang berkualitas? Nah, di sini ada jawabannya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Dan apakah admin siap membantu jika ada kesulitan dalam penggunaan website? Nah, dia menjawab, kami akan mengusahakan sebaik mungkin untuk teman-teman setia pengunjung website kami. Oke. Ini adalah bagian footer. Di sini ada Jago Web Dev, brandingnya. Di bagian footer ada icon sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, GitHub, dan Dribbble. Oke. Kita langsung aja ke bagian user. Kita akan sebelum itu belum langsung ke page selanjutnya. Seperti biasa, page selanjutnya juga ada kayak gini, hero session. Bedanya cuma ini ada course value ininya, course web programming, dan beberapa isi course. Ini ada contoh-contoh kayak course rekomendasi dari website ini ya, seperti JavaScript yang di versi beginner, intermediate, dan expert. Begitupun juga ada PHP ya teman-teman. PHP juga ada rekomendasi untuk beginner, untuk level beginner, intermediate, dan expert PHP. Oke, ini nyala nggak? Oke, nyala. Oke, dan ini udah bagian footer. Dan di bagian statistik, kita ke bagian statistik. Apakah di sana? Oke, di bagian statistik seperti biasa, di bagian atasnya ada hero section, dan ini bertuliskan statistik course, yang mana yang ketika scroll di bawah ada tampilan sebuah berupa layout, bidang apa yang kamu minati. Nah, jadi teman-teman, di sebuah pemrograman itu job desk-nya itu ada ranah di web developer. Ranahnya itu ada 3 ya teman-teman, 3 divisi, yang mana 3 divisi itu adalah ada front end, back end, dan full stack. Ini masih data dummy ya teman-teman. Katakanlah ini ada front end, ada peminat front end 100 orang, back end 60, dan full stack 70. Sedikit intermezzo untuk ranah front end, back end, dan full stack ya. Jadi front end itu sebuah ketika di ranah programming, di pemrograman website ya, front end itu yang menangani sebuah tampilan ya, sebuah tampilan di depan. Jadi ini tampilan kayak gini itu yang bikin kerjanya front end ya teman-teman, yang bikin layout navbar, konten kayak gini, terus footer kayak gini, yang bikin front end ya teman-teman. Itu gambaran sedikit gambaran dari front end. Pekerjaan front end seperti itu, membuat card seperti ini, membuat tampilan seperti ini, membuat button dan lain-lain, itu kerjaan front end. Dan back end ngapain? Dan back end itu dia mengurusi sebuah sistem database-nya, skema database-nya bagaimana, struktur database-nya bagaimana, pelemparan data dari front end bagaimana, terus intinya mengurusi sistem yang ada di belakang front end. Front end menyediakan tampilannya, back end menyediakan data yang akan dieksekusi oleh front end. Dan full stack bisa menangani keduanya. Dia bisa menangani pekerjaan full stack itu menangani front end dan back end. Dia melingkup semuanya. Jadi dari sisi depan dan sisi belakang. Oke. Dan di navbar ke 1 2 3 4. Di navbar keempat, di sini ada fitur ya, teman-teman. Seperti biasa di fitur, di sini ada hero section ya. Fotonya ini dan ya, fitur. Di fitur ada apa? Oke. Di fitur ini website ini menjelaskan sebuah fitur apa yang ditawarkan ya, teman-teman.
Di sini tertuliskan fitur untuk membantu memudahkan mencari course online berkualitas. Oke. Jadi sebuah sistem mendukung keputusan ya teman-teman. Nah, yang kedua ada penjabaran detail tentang course yang direkomendasikan. Oke. Selain merekomendasikan sebuah course, website ini juga menjabarkan secara detail tentang course yang direkomendasikan. Misalkan website ini merekomendasikan kursus decoding. Decoding itu detailnya bagaimana, siapa mentornya, dan decoding itu ada kurs apa saja. Dia akan di situ akan menampilkan seluruh detail yang ada pada kursus yang direkomendasikan. Yang ketiga, rekomendasi kurs unggulan. Yang pastinya yang direkomendasikan oleh website ini, aplikasi ini, pastinya kursus yang unggul. Dalam artian sudah banyak diminati oleh banyak orang dan terbukti trusted, terbukti berhasil. Gimana ya? Terbukti mungkin dari beberapa kriteria mudah dipahami dan harganya murah dan lain sebagainya. Oke. Keunggulan website ini. Dan di sini ada keunggulan website. Di sini tertuliskan fleksibilitas, efisiensi, efektivitas. Oke. Akurasi sistem XPK tinggi dan responsive website. Oke. Responsive website, apakah ini websitenya responsif? Kita coba. Oke. Ternyata betul ya, betul yang dikatakan oleh di sini, dituliskan di sini responsive website. Dia websitenya bisa responsif ya teman-teman. Close. Dan di sini ada footer dan fitur. Setelah fitur ada sistem SPK. Untuk sistem SPK di sini ada title, sistem pendukung keputusan, dan ini ada beberapa deskripsinya. Langsung footer. Ini mungkin sedang dalam masa pengembangan ya teman-teman, belum full keseluruhan. Nanti di sini akan ada sebuah deskripsi sih nanti kedepannya ya teman-teman. Ada deskripsi tentang sistem pendukung keputusan ya. Yang selanjutnya kontak. Di bagian kontak ada apa? Di sini ada kontak person ya. Ketika teman-teman memiliki kendala atau memiliki laporan untuk yang perlu dilaporkan kepada pihak pengembang website, pengembang aplikasi, teman-teman bisa langsung isikan aja ke form di sini. Namanya siapa, nama teman-teman siapa, dan emailnya apa, dan apa yang perlu disampaikan. Misalkan mau komen atau gimana, bang, atau gimana, maaf, untuk sistem SPK-nya gimana lah gitu, intinya tanya ya teman-teman. Atau bisa melaporkan bug, maaf, admin mohon di bagian ini ada bug ini gitu, terus terima kasih gitu ya. Itu contohnya gitulah ya. Tinggal itu kirim nama, email, sama apa yang perlu disampaikan ya teman-teman. Kita tinggal send aja gitu. Setelah ini kan landing page. Setelah semua menu, home, course, statistik, fitur, sistem SPK, dan kontak udah saya lihat satu persatu ya. Selanjutnya kita beralih ke bagian dashboard user ya. Bagaimana kita masuk ke bagian dashboard? Teman-teman bisa klik aja ke bagian sini, klik login, klik. Nanti otomatis teman-teman akan diarahkan ke bagian login. Itu teman-teman kalau sudah memiliki akun ya.
akun di website ini. Ini kalau misalkan kita nggak punya akun nih, tapi kita ngasal-ngasal mau login dengan akun yang asal-asalan, user 1 misalkan, user 1 terus username passwordnya user 1. Coba-coba ya, apakah bisa masuk? Oke. Di sini tertera valid karena user 1 belum pernah terdaftar di aplikasi ini. Gimana caranya kita bisa mendapatkan akun? Oke, gini oke aja. Ketika teman-teman belum mendapatkan akun, belum punya akun lah teman-teman ya. Kita bisa klik di bagian sini, buat akun di sini. Klik, nanti otomatis teman-teman akan dibawa ke halaman sign up, register di halaman pembuatan akun. Teman-teman bisa menginputkan full name, username, email, sama passwordnya apa. Oke, kita misalkan isi dengan user 1. Ini user 1, terus ini user 1@gmail.com, dan ini passwordnya misalkan user 1 itu. Kita bikin akun, klik. Oke, ini gimana ya? Username harus, jadi di sini tertera username harus lebih dari 6 karakter. Oke, kita tambahkan aja user 123 gitu. Apa user 1 gitu teman-teman. User 1, passwordnya user 1 gitu teman-teman. Apakah bisa? Oke, sukses. Kita save aja, klik OK. Kita login pakai akun yang sudah dibuat tadi, user 1. Oke, user 1. Enter. User 1, username-nya dan passwordnya user 1. Oke, kita langsung masuk. Oke, teman-teman, kita sudah bisa berhasil. Kita sudah berhasil login ke dashboard user. Di sini tertera nama usernya siapa. Tadi kita menginputkan user 1 ya teman-teman. Terus emailnya apa? Di sini tertera juga sesuai dengan email yang kita login ya teman-teman. user1@gmail.com. Ini ada data course, kriteria, alternatif, dan perhitungan. Oke, kita langsung aja ke data course. Oke. Di sini ada dua data course rekomendasi dari website ini, Decoding dan Udemy. Yang mana harganya ini masih data dummy ya teman-teman. 500.000 dan ini harganya 200.000. Oke. Statusnya aktif. Ini Decoding begini. Dan teman-teman juga bisa mengatur, misalkan nambahin ya teman-teman, nambahin course di sini, misalkan dia course harganya berapa, 100.000, deskripsinya ini course ini course dia gitu misalkan ya. Kita oke, ini statusnya berarti aktif. Oke, create. Oke, ketika ditambahkan data berhasil disimpan di sini. Oke, yang tadi diinputkan ya teman-teman, dia course harganya 100.000 dan aktif statusnya ini. Kita mau ngecek apakah ini bisa diedit, misalkan ya, kita diedit, klik dia course. Kita mau ngedit misalkan dia course dalam kurung DC gitu misalkan, dalam kurung, terus harganya jadi 200.000, 123, statusnya misalkan aktif,
dan ini course dia gitu kan. Ini course dia kayak gini, DC tambahin DC. Oke, apakah akan disimpan bisa terupdate? Oke teman-teman, ini udah berhasil update ya. Dia course DC, ini harganya udah berubah, statusnya aktif, dan ini deskripsinya udah berubah juga ini ya teman-teman bisa lihat. Ketika gimana kita mau menghapus, oke, kita langsung aja klik ini delete. Misalkan ini mau dihapus ya, dia course DC dihapus, klik otomatis harusnya di delete. Oke, harusnya hilang ya. Iya, hilang benar teman-teman. Oke, di bagian data course programming udah create, read, update, delete nya udah aman, dan selanjutnya ada kriteria. Oke, di sini kriteria saya sudah menginputkan beberapa kriteria, misalkan ada harga, jumlah ulasan positif, prestasi mentor, kecepatan server, tingkat kemudahan pemakaian. Gimana saya akan menambahkan sebuah kriteria? Teman-teman bisa klik aja di sini, klik tambah. Oke. Kode kriterianya apa? Nilai bobotnya berapa persen, dan jenis kriterianya apa? Cost atau benefit gitu. Nah, di sini misalkan C6 kriterianya apa ya? Kriteria misalkan ditulis kriteria 6 gitu, misalkan bobotnya 20% dan jenisnya benefit ya gitu. Apakah bisa berhasil ditambah? Oke, di sini bisa berhasil ditambah ya teman-teman. Kemudian kita misalkan mengedit, ini mau diedit ya teman-teman, edit. C6 nya diganti jadi C6666 gitu, kriterianya tambah 6666. Misalkan ini jadi 30%, cost jadi benefit, costnya jadi benefitnya jadi cost. Kita simpan, apakah bisa berubah? Oke, berubah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghapus data ini. Misalkan kita klik hapus, klik delete, apakah bisa hapus? Oke, berhasil dihapus. Untuk kriteria sudah bisa membaca data, edit data, delete data, udah ya, update. Kemudian selanjutnya ada alternatif. Oke teman-teman, kita beralih ke data alternatif ya teman-teman. Untuk alternatif kita ada 5 ya teman-teman. Kita coba menambahkan data ya teman-teman. Kita isikan datanya misalnya ZZ atau apalah, A6 gitu, A6, dan isi value dengan misalkan 7777. Oke, kita create, apakah berhasil tambah? Oke, teman-teman bisa lihat ini berhasil ditambah ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita edit, untuk function editnya kita edit menjadi SSS gitu, misalkan ini 7, ini diganti 8 semuanya. Kita simpan. Oke, ini berhasil ke edit ya teman-teman. Kemudian untuk delete, kita coba delete nya, klik delete, sudah berhasil juga ya teman-teman, terhapus. Oke, untuk selanjutnya adalah perhitungan ya teman-teman. Perhitungan, kita mencoba akan menghitung. Di sini ada bobot ya teman-teman. Di bobot ini ada 5 ya teman-teman, sesuai dengan jumlah kriterianya. Ada
02 02 0,2 semuanya ya teman-teman. Dan untuk referensi saya membuat sebuah SPK ini, saya memakai sebuah Excel ya teman-teman. Excel, ini Excelnya untuk perhitungan. Ini udah saya cocokkan ya, data ini dengan ini udah pindah semua, dan ini normalisasinya saya udah cocok ya, ini 0,3 dan lain-lain, 03 12 022 ya, udah cocok ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk hasil di Udemy tertera 0,88 dan di coding 0,778 perhitungannya udah benar ya teman-teman. Untuk PWA 0,75111 ini PWA. Dan untuk yang keempat ada Dea Course ya, Dea Course dengan nilainya 0,6444 ini. So di sini 0,44. Huawei di sini perhitungannya 0,222, di sini 0,2222. Berarti jumlah terbesarnya berarti di coding ya teman-teman, berarti A2. Ini bisa disimpulkan A2 ya. Di sini simpulkan A2 yang mana hasilnya ini. Delapan 1 2 3 4 seperti itu ya teman-teman. Untuk kita kembali ke webnya. Oke teman-teman, begitulah presentasi project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.